103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Balik lagi bareng sama Coki hari ini. Karena spesial sekali kita pagi hari ini akan bertemu dengan orang yang sangat spesial dalam rangka Hari Pengayoman ke-79 dari Kemenkumham Kantor Wilayah Jawa Timur. Kebetulan Sobat Gen, hari ini kita juga kedatangan nih ada Bapak Dr. Heni Yuwono BCIP Esos MSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur. Boleh berikan tepuk tangan dong untuk pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Heni, apa kabar Pak Heni? Baik, selamat pagi Sobat Tian. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Siap. Pak, kalau sore-sore Pak, biasanya Pak Heni ngopi juga nggak Pak? Saya kebetulan hobi ngopi. Hobi ngopi? Iya. Americano? Kopi tradisional. Tradisional Ya, itu dia. ya. Cemilannya pakai pisang goreng. Singkong goreng. Singkong. Ya. Enak Pak, paling mantap. Kebetulan juga Sobat Gen ada juga Bapak Saiful Rohim selaku Kepala Divisi Administrasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Sobat Gen. Selamat pagi, salam pembaharuan. Siap, terima kasih sudah hadir di sini. Tapi karena ini kan acara yang sangat spesial. Hari Pengayoman yang ke-79 ya Pak ya. Nah, apa aja Pak yang ada di acara kali ini di pelayanan publik Kemenkumham di Car Free Day hari ini Pak? Ya, terima kasih Sobat Tian. Pada pagi hari ini kami dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur mengadakan suatu kegiatan dalam rangkaian Car Free Day, itu adalah pelayanan hukum. Jadi kami membuka beberapa bot. Ya, pertama pelayanan di bidang KI, kekayaan intelektual, terus juga bantuan hukum, keimigrasian dan juga pemasyarakatan. Siap. Jadi sangat lengkap untuk pagi hari ini. Kita full time didampingi oleh seluruh kepala divisi. Lebih dekat lagi Pak. Ya, ya. Divisi administrasi, samping saya ini Pak Rohim, ada divisi pemasyarakatan Pak Asep, divisi imigrasi Pak Firdaus dan divisi pelayanan hukum Bapak Dul. Oke. Ya. Dan hari ini kita juga memberikan suatu kejutan kepada masyarakat di Surabaya khususnya terkait dengan adanya beberapa reward kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan hukum gratis bagi masyarakat dengan syarat-syarat tentu saja untuk bantuan hukum yang bersangkutan atau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis kita sudah siapkan. Tapi memang ada syaratnya. Pertama ada KTP, pertama ada surat keterangan tidak mampu. Jadi pelayanan hukum yang diberikan, bantuan hukum yang diberikan oleh Kamil Kumham Jawa Timur adalah khusus atau fokus kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, sedangkan untuk imigrasian juga kami membuat suatu pelayanan. Nah, dan sini juga ada menarik. Nanti ada kuis yang akan kita laksanakan bagi 9 pemenang. Kuis itu akan mendapatkan paspor gratis. Serius Ya, Pak? serius itu nanti. Dapat paspor gratis? Paspor gratis tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, Ya, itu dia. gitu, ya. Karena kan kalau bikin paspor, Pak jangankan gini, orang pasti bisa lah bayar paspor. Iya. Masalah kuncinya satu Pak, Iya. ngantrinya itu dia. Oh sekarang kita sudah menggunakan suatu sistem yang sangat memudahkan masyarakat untuk melihat pelayanan paspor. Saya tebak, Ya. aplikasi kebanggaan M-Paspor bukan? Paspor. Nah Sudah itu dia. di sini. Itu karena kan ada kuota tuh Pak, Iya. dikasih gratis. Ya kalau kuota memang ada karena kan nggak ada suatu keterbatasan. Ah, ah, Tapi ah. itu akan kita tingkatkan lagi ke depan akan semakin banyak kuota yang kita. Siap. Ternyata luas ya Pak ya? Iya betul. Dari Kemenkumham sendiri bukan cuma pelayanan dari untuk keimigrasian, Iya. tapi banyak sekali ya Pak yang di sini ya Pak ya. Betul. Termasuk juga kalau misalnya masyarakat mau mendaftarkan merek patennya. Nah, tuh. Itu juga bisa ada botnya, silakan konsultasi atau memberikan persesuaian perorangan. Kita juga siapkan di situ konsultasi, nanti bahkan ada 79 ya yang akan diberikan secara gratis. Sebagai door Ya, prize door di pagi prize. hari ini. Ya. Ada 30 antrian gratis. Tadi kan dibilangnya antri kan susah. Betul. Nah, pada kesempatan ini Pak Kakanim Tanjung Perak, Pak Gusti hadir di sini memberikan door prize berupa voucher antrian untuk 30 orang yang bisa digunakan untuk besok hari Senin. Enak Jadi banget. kalau bisa datang ke sini dapat hadiah dari Pak Kakarim Tanjung Perak Ah, tanpa ngantri lagi seperti yang Mas Sampaikan tadi. sampaikan tadi. Oke siap. Jadi tolong dengarkan baik-baik. Yang kepengen ngantri bikin paspor,
Ini khusus pagi hari ini mumpung ada jalur orang dalam. Inilah dia. Enak-enakin ya kan. Karena zaman sekarang Pak butuh yang namanya orang dalam Pak biar cepet ya Pak ya. Ini ada fasilitas nih gratis dan ada shortcut itu dia. Ada syaratnya nggak Pak? Ya tentu saja harus punya KTP itu. Harus punya KTP, Ya, itu dia, ya, itu yang ya, jelas. itu yang jelas. Ya. Nah, Jadi bukan cuman bikin paspor. Kalau misalnya perpanjangan paspor Pak, bisa juga. bisa juga nanti dari Kakanim Perak dan Kakanim khusus Surabaya itu akan melayani. Tuh kan, enak. Enak gak? Enak. Tuh kan. Nah, tapi yang jelas Pak, ini saya paling concern banget. Pengayoman tahun ke-79. Ya. Kayak kemerdekaan kita ya Pak, 79 ya Pak? Iya, betul. Betul ya? Betul. 79. Nah, temanya tahun ini adalah tentang bergerak dan berdampak. Itu dia. Betul. Ada makna khusus nggak Pak? Ya, tentu saja pasti bermakna sekali. Kita bergerak, artinya Kumham itu sekarang membuat pelayanan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Jadi bukan lagi masyarakat yang datang ke kita, tapi kita berusaha, kita yang datang ke masyarakat untuk mempermudahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Itu yang berdampak. Akibatnya apa? Dengan adanya kemudahan itu atau pergerakan Kumham ke masyarakat langsung, dampaknya masyarakat akan mendapat pelayanan yang prima. Oke. Mudah, cepat, dan hemat. Betul. Itu dia. Ya. Bergerak dan berdampak dan benar-benar langsung ke tepat sasaran ya Pak ya. Iya, betul. Memudahkan Iya, betul. masyarakat Indonesia. Iya. Itu dia. Tapi so far bagaimana Pak untuk tahun ini gitu tentang istilahnya antisipasi dan juga apresiasi dari warga sekitar gitu bagaimana Pak? Ya, saya cukup bangga dengan masyarakat karena dalam indeks kepuasan masyarakat, Ya. apa yang diberikan oleh Kumham itu nilainya sangat baik. Siap. Artinya memang ada, tentu saja kesempurnaan adalah hanya milik Allah ya. Tetapi kita selalu berusaha untuk ke arah yang baik dan Siap. benar serta sempurna. Siap. Iya. Pak Eni, Pak Saiful terima kasih banyak Ya, kesempatannya. Tapi saya juga kepengen ngobrol sama timnya Bapak. Oke, silakan. Boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Mumpung ada di sini nih Iya, Pak. Oke, betul. terima kasih Pak Eni, Pak Terima Saiful terima kasih, kasih, Mas. matur nuwun. Ya, Terima kasih banyak. Dan Sobat Gen, saya ingin juga mengundang orang-orang yang luar biasa. Saya juga mengundang Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Dr. Dulyono SHMH bisa bergabung bersama saya di sini. Silakan Bapak. Silakan untuk Bapak Dulyono. Dan juga saya juga ingin mengundang Kepala Divisi Keimigrasian Bapak Herdaus SHMH. Dan juga Kepala Divisi Permasyarakatan Bapak Asep Sutandar AMD IP Esos MSI. Saya undang di sini, saya ingin ngobrol seru untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Kalau kita bicara tentang pelayanan Kumham bergerak dan berdampak. Saya mau tanya dulu untuk divisi keimigrasian nih Pak. Itu dia. Apa saja pelayanan yang mungkin yang bisa dinikmati oleh warga Surabaya dan sekitar dan juga buat Sobat Gen yang hadir pagi hari ini nih Pak. Atau mungkin secara general Pak. Terus. Oke. Baik, terima kasih Mas Coki. Iya. Memberikan pelayanan itu suatu hal yang mutlak kita berikan. Tentunya Divisi Imigrasi sudah membuatkan surat edaran terhadap seluruh kantor imigrasi yang ada di Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan Paspor Merdeka, yaitu pelayanan yang harus dilakukan kepada masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu, ya. Dengan kuota masing-masing. Kami contohnya kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan memberikan kuota sebanyak 200 kuota pelayanan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Surabaya. Oke. Alhamdulillah sudah dilaksanakan secara serentak dan finalnya di hari ini. Oke. Ya. Banyak sekali yang sudah dibantu ya Pak ternyata. Nah, pelayanan untuk warga negara Indonesia apa saja nih Pak yang selalu dibantu gitu? Istilahnya banyak kan Pak, kalau dari kita ngomong soal keimigrasian gitu kan. Yang mungkin orang kalau ngelihat adalah cuman apakah cuman paspor untuk pengurusan seperti itu atau ada yang lain nih Pak? Tentunya kalau untuk pelayanan keimigrasian nggak hanya pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada WNI,
pastinya pelayanan yang ada di keimigrasian itu pelayanan juga terhadap WNA dengan kita memberikan izin tinggal terhadap mereka, terusnya kemudian juga alih status, serta ada juga menyangkut terkait mengenai masalah kewarganegaraan. Namun demikian dalam hal kegiatan saat ini Kumham Peduli yang dilaksanakan pada hari ini, kita dari Divisi Keimigrasian memberikan pelayanan paspor kepada masyarakat di seluruh Jawa Timur. Demikian. Itu dia. Karena kan kalau ngomongin soal pelayanan paspor tuh kan kayaknya sesuatu yang bisa dibilang wajib ya Pak ya. Kadang-kadang kan orang kan lupa atau ketinggalan atau pernah hilang yang namanya KTP-nya. Ya digunakan adalah paspornya, itu dia. Tapi kalau kita ngomongin soal acara untuk hari ini nih Pak. Layanan keimigrasian yang dibuka secara khusus untuk di Car Free Day ini apa saja mungkin yang bisa dinikmati secara langsung oleh warga kota Surabaya dan juga Sobat Gen? Baik, kita khususnya di Korwil Surabaya ada 2 kantor imigrasi di sini. Ada kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya yang lokasinya di Juanda dan kantor imigrasi kelas 1 Tanjung Perak. Masing-masing kita memberikan kuota walk-in untuk para masyarakat up until tanggal 31 Agustus 2024 sejumlah 30 kuota. Ya, masing-masing kantor. Jadi ada total 60 kuota yang bisa dimanfaatkan pada kegiatan Car Free Day pada pagi hari ini. Oke. Demikian. Total kuota 60. 60. Ini Sobat Gen bisa milih nantinya. Yes. Harinya bisa milih. Bebas. Bebas. Sampai dengan tanggal 31 Agustus. Serius Pak? Serius, kan ada orang dalam. Oh iya bener. Enak bener sumpah. Pak tahu gitu Pak, saya perpanjangan paspor kemarin event ini aja. Saya kemarin waktu itu di daerah Surabaya Barat tuh Pak. Di daerah mana tuh Pak? Surabaya Barat tuh Pak. Daerah Ngesong ke sana lagi, Darmo. Nah, tuh udah Pak. Padahal rumah saya daerah Juanda Pak. Mumpung ada orang dalam, bisa milih di mana aja. Ya, betul. Jawa Timur. Hanya di kantor imigrasi kita dan Tanjung Perak. Oke. Ya, betul. Karena Tuh kita dia. memberikan kuota kepada masyarakat di kantor itu aja. Enak. Harinya apa aja silakan pilih. Bebas. Gratis. Yang kuota kita berikan ini, 30 kuota ini bayar. Bayar. Tapi yang tadi disampaikan itu 9 kuota gratis itu dengan syarat dan ketentuan. Ada nanti. Oke, Kita ada ya, berikan Pak, ya? gratis, free. Siap, itu dia. Enak. Tepuk tangan dulu dong. Asik. Ini dia. Mumpung ada orang dalam. Manfaatkan baik-baik. Para penani, ini luar biasa sekali. Mungkin ada sobatnya yang mau bertanya secara langsung juga boleh loh. Silakan. Tapi saya mau ada yang mau saya tanyakan nih dalam konteks yang satu ini untuk Bapak Kadif Pemasyarakatan. Itu dia. Nih. Tugas divisi pemasyarakatan mungkin buat sobat Gen dan juga warga kota Surabaya mungkin ada sedikit kurang paham. Sebenarnya seperti apa sih Pak tugasnya untuk divisi pemasyarakatan? Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini kami bisa berada di Car Free Day Taman Bungkul ya. Sebagai tugas divisi pemasyarakatan antara lain adalah melaksanakan sebagian tugas daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, membantu Kepala Kantor Wilayah dalam bidang pembinaan kepada narapidana, pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, pelayanan tahanan, perawatan, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Juga kami di sini melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian UPT pemasyarakatan di mana ada lapas, ada rutan, ada bapas, ada rupasan. Oleh karena itu di hari ini kita buktikan dari bahwa pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan ini dibuktikan dari hasil-hasil karya. Nah, ini di sini ibu-ibu nih. Oh. Ibu-ibu nih, ini semuanya hasil karya warga binaan. Oke. Jadi di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun di rutan itu tidak dikurung saja. Mereka walaupun ada di tempat yang terbatas tetapi tidak membatasi kreativitasnya. Ini Iya. hasil karyanya. Ada ini dari batik dari Lapas Malang, ada batik dari Rutan Sumeneb, ada batik dari Madiun, ada batik dari Bondowoso dan lain sebagainya yang ada di wilayah Jawa Timur ini. Wah, Dan keren. lapas rutan di Jawa Timur itu ada 39
39 unit pelaksana teknis. Dan Oke. semuanya di dalam kerangka melakukan pembinaannya itu, pembinaan kemandirian, inilah hasil-hasil produknya. Dan di stand kami sudah tersedia, ada handicraft, ada berbagai macam kerajinan tangan, melukis dan sebagainya. Tentu ini menunjukkan bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka berkreativitas. Iya. Mereka dilakukan pembinaan. Oke. Mereka dilakukan pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Siap. Nah, di dalam pembinaan ini juga tentu kenapa ada di masyarakat saat ini bahwa ada 3 komponen keberhasilan pembinaan. Selain kami yang membina, ada juga yang dibina dan tentu juga masyarakat terlibat di dalamnya. Oke. Hari inilah diwujudkan dalam kegiatan Car Free Day hari ini dalam rangka hari pengayoman yang ke-79 kita Betul. buktikan wilayah Jawa Timur banyak sekali inovasinya di dalam karya-karya warga binaan. Ini salah satunya. Monggo kepada masyarakat bisa Melihat kunjung secara kepada langsung. stand secara langsung. Iya. Banyak kreativitas dari warga binaan kami. Oh oke, siap. Jadi banyak sekali ya istilahnya adalah karya-karya dari teman-teman yang ada di lapas ya Bapak ya. Betul. Itu dia. Tapi selain teman-teman yang ada di lapas itu untuk khususnya kantor wilayah Jawa Timur yang sudah bikin batik. Apa saja Pak yang istilahnya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat umum? Oh banyak sekali. Ha. Termasuk juga furniture. Furniture dari lapas Porong itu sudah ekspor. Oh, Ekspor serius, ke warga. Betul. Oh. Monggo silakan bisa dilihat di sana. Oh, Berbagai gitu. kegiatan-kegiatan yang sudah ekspor ke luar negeri. Oh Iya. baik, iya ya. Tapi kalau misalnya ngikutin zaman ya Pak ya, Iya. zaman sekarang itu kan apakah untuk penjualannya secara offline ataukah secara online atau sudah ada di e-commerce Pak? Kita sudah punya e-katalog, Pak. Oh, Kita gitu, sudah Pak. punya e-katalog. Ha. Silakan dilihat nanti. Ya, kita kunjungi kepada stand kami yang ada di sini tersedia. Siap Jadi tuh. Kang. pemesanan-pemesanan. Mungkin di sini ada display-displaynya, tetapi kalau pesanan untuk lebih banyaknya bisa dilihat Ada di sana. e-katalog. Ada e-katalog. Siap. Tapi kalau kita bicara tentang untuk divisi pemasyarakatan sendiri Pak, apa saja Pak yang melingkupi gitu yang ada di sana Pak? Dari baik pelayanan, pembinaan terkait dengan hak-hak warga binaan, kalau ada masyarakat yang kurang paham bisa datang kepada kami bisa jelaskan terkait dengan itu semua. Oke, siap. Banyak sekali ya Pak ya. Iya, siap. Nah, mungkin boleh ditunjukkan. Nah, ini dia Bapak. Oh, udah dipesan, udah sold out. Wow. Stok masih banyak, Pak. Stoknya masih banyak. Siap, tepuk Siap. tangan dulu dong. Luar biasa loh ini loh. Ini batik tulis ya Pak ya. Batik tulis, Pak. Siap. Terima kasih banyak tuh kan. Enakan langsung gercep kalau begini. Bapak gak mau belanjain saya juga Pak. Langsung dibelanjain juga. Tuh kan. Mumpung ada acara ini pengayoman ke-79 ya Pak ya. Tapi kalau ngomongin soal pameran. Untuk karya warga binaan pemasyarakatan. Itu dia. Sempat juga ada pameran juga Pak. Ya, pameran kita sering kali dilaksanakan meskipun mungkin sekarang ini dalam kaitannya di hari pengayoman, namun di hari-hari yang lain pun ada kesempatan-kesempatan dari produk-produk UMKM kita ikut juga Pak. Sehari ini pun ada di Madiun, ikut di Madiun. Hasil semua karya warga binaan yang ada di dalam lapas. Pak. Siap, boleh berikan tepuk tangan dong Sobat Gen, luar biasa loh ya. Untuk yang pelayanan hukum sendiri Pak, kalau ngomongin soal pelayanan hukum, karena ini kan banyak sekali beberapa booth yang ada di sini Pak. Cek. Meliputi apa saja Pak, yang mungkin bisa dibantu apa lagi nih Pak ya. Dengar-dengar tadi itu katanya yang butuh advokat gratis, tuh dia Pak. Nih bagaimana Pak? Ya, untuk divisi pelayanan hukum kami memberikan layanan kepada masyarakat. Jumlahnya memang banyak sekali ya pelayanannya. Untuk divisi pelayanan hukum dan HAM tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun ini sudah ada terakreditasi tadi 66 OBH, Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma ya khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu. Nah, jadi tidak tinggal mencari saja datanya nanti di kantor wilayah. Misalkan ada dari Magetan, ada dari Pacitan, silakan nanti ada bisa memanfaatkan OBH yang terdekat. Adapun layanan hukum lainnya, kita di sini hadir ya memberikan pendampingan, pendaftaran, perseroan perorangan. Nah Ya. itu dia. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki usaha ya, yang masuk dalam UMK, usaha menengah kecil,
untuk bisa melindungi usahanya, maka perlu didaftarkan ke tempat kami, yaitu perseroan perorangan. Pendaftarannya cukup mudah, syaratnya bisa ditanyakan di booth dan Bapak Ibu hanya bermodalkan 50.000 saja sudah mendapatkan sertifikat pengesahan perseroan perorangan. Pak serius cuma 50.000 aja? Sangat serius sekali. Dan ini kami hadir untuk memberikan bantuan kepada UMK yang ingin memasarkan produk-produknya tanpa ada satu ketakutan ya. Misalkan kalau saya membuat satu keripik misalkan itu kita sudah daftarkan badan hukumnya ya. Nanti akan membuat satu badan hukum, orang lain akan mendaftar lagi, tentu saja akan ditolak. Dan di sini juga kami memberikan informasi pendaftaran, ada misalkan merek ya. Bapak Ibu yang punya karya cipta bisa mendaftarkan hak cipta. Yang memiliki kreativitas paten silakan mendaftarkan paten. Dan banyak sekali ya yang perlu Bapak Ibu konsultasikan ya berkaitan dengan usaha-usaha yang Bapak Ibu jalankan di setiap harinya. Sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Dan juga yang pasti dengan merek yang ataupun dengan badan hukum yang sudah terdaftar, maka legalitas usaha Bapak Ibu terjamin. Itu saja Mas. Makasih. Oke, tapi by the way Pak, kalau ngomongin soal manfaat deh, apa saja sih Pak yang biasanya itu, yang banyak orang tuh bisa dirasakan kalau misalnya brandnya sendiri sudah dipatenkan tuh Pak? Oke, misalkan Bapak Ibu memiliki satu merek ya, merek warung pojok ya. Kalau saya saya terkenal ada warung ijo ya. Warung ijo sudah didaftarkan mereknya oleh misalkan Pak Ahmad ya. Ketika misalkan saya akan membuka warung dengan konsep yang hijau, kemudian kita misalkan desainnya sama, kita bisa melakukan gugat ya. Artinya ini nggak boleh, konsep ini nggak boleh. Jadi harus atas izin si Ahmad tadi ya. Lah brand ini bisa lisensinya bisa diserahkan kepada orang lain dengan otomatis ada pembayaran royalti ya. Jadi kalau ketika kita memiliki merek dan akan digunakan oleh orang lain tuh harus membayar royalti kepada saya. Nah ini manfaatnya sangat luar biasa ya. Jadi kayak misalkan KFC ya, siapapun yang akan membuka KFC ya, itu kan milik luar negeri ya. Kita kan pasti akan membayar royalti di mana ya. Dari situlah royalti itu betapa besarnya nilai royalti ya, nilai yang kita lindungi ya. Maka dari itu apabila Bapak Ibu memiliki satu usaha yang sudah bermerek dan belum didaftarkan, kiranya segera didaftarkan. Sangat murah sekali ya. Misalkan kalau Bapak Ibu di bawah bimbingan dinas, Bapak Ibu hanya mengeluarkan uang 500.000 untuk jaminan sekian puluh tahun ya. Dan jadi 500.000 ini kan Bapak Ibu bisa misalkan tadi lisensi ya, misalkan tadi akan dipakai orang lain bisa membayar. Kita juga mengenal ya warung sederhana, padang sederhana ya. Ternyata itu yang membuat warung sederhana bukan asli orang Padang juga, tetapi dia kan membeli mereknya sederhana, warung sederhana. Itu kan untuk membeli merek itu kan mahal. Nah, kita hanya bermodal 500.000, kita bisa menjual ratusan juta ya untuk itu. Mungkin itu Mas. Jadi kalau saya bisa bilang ya Pak ya, banyak sekali zaman sekarang teman-teman yang punya usaha di e-commerce ya Pak ya. Jadi kalau misalnya pengen dipatenkan, di sini dikasih kemudahan, itu dia. Syaratnya Pak, harus punya usaha dulu ya Pak. Ya, yang pasti itu. Buat apa kita daftar Iya merek benar. Takutnya Pak kalau misalnya udah datang gak punya usaha terus gimana dong Pak ya. Iya, Itu dia. Yang pertama harus punya usaha dulu. Ya. Oke, yang kedua Pak. Ya, yang kedua pastinya kita kan setelah untuk merek ya, kita kan ada beberapa layanan ya. Betul. Kalau masyarakat UMA kita dukung, kita bantu dengan bekerja sama dengan dinas. Ya, kita nanti masyarakat bergabung dengan dinas untuk diberikan bimbingan ya. Bagaimana melaksanakan usaha yang baik. Nah dengan kita menggandeng dinas ini, maka Bapak Ibu akan dibantu persyaratannya. Ya mudah sekali sih persyaratan tinggal bisa ditanyakan di booth, tetapi intinya sangat mudah sekali. Siap. Ya, dan dengan biaya yang sangat relatif mudah. Dan apabila Bapak Ibu UMK yang memang tidak memiliki modal yang cukup besar
untuk mendaftarkan satu merek bisa juga dengan 0 rupiah dengan catatan ya ada berbagai bimbingan ataupun pendampingan dari kami Kemenkumham dan juga dari dinas. Mungkin itu Mas. Makasih. Siap. 0 rupiah Pak. Usahanya bisa dibantu. Bisa. Kalimat bisa ini kan bertanda bahwa ada sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang ya kan. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman dan juga Sobat Gen yang mungkin tadi di opening juga belum sempat hadir nih. Tadi juga kalau misalnya ada permasalahan Pak, dibantu juga untuk yang gratis, advokat gratis itu bagaimana itu Pak? Advokat gratis memang benar adanya ya karena memang untuk OBH Organisasi Bantuan Hukum ini memang dibentuk dalam rangka memberikan pendampingan hukum ya baik itu dalam perkara litigasi maupun non litigasi. Jadi ketika Bapak Ibu mohon maaf sih kalau bisa sih jangan ada masalah ya, tapi tersangkut masalah ini maka apabila ingin mendapatkan pendampingan secara gratis tidak perlu membayar advokat, maka Bapak Ibu bisa menghubungi lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di kami, di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pendampingan itu dari mulai mediasi ya, kemudian pendampingan di pengadilan sampai dengan tahap misalkan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan ini didampingi dengan secara gratis. Karena Pak, biayanya yang dikeluarkan oleh OBH ini akan dibayarkan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang gratis Bapak Ibu. Oke. Ya, silakan. Makasih. Jadi misalnya buat teman-teman yang punya masalah yang terkait dengan hukum gitu ya Pak ya. Bisa dikonsultasikan, dapat pengacara gratis ya Pak? Pengacara gratis. Serius Pak? Serius 100% gratis. Kalau ada pengacara yang misalkan memungut biaya dari Pak Ibu tinggal laporkan ke tempat kami. Oke. Sehingga nanti LBH-nya izin usahanya nanti akan kita cabut. Oke. Pak, syaratnya Pak, apa saja Pak? Selain yang pertama harus ada masalah ya Pak, itu dia yang paling utama. Itu kan yang penting ya Pak ya. Ada apa nih Pak syaratnya untuk teman-teman dan juga Sobat Gen biar bisa dapat advokat gratis nih Pak? Syaratnya mudah sih. Syaratnya ya justru yang tidak mampu saja. Ya. Karena kalau yang sudah mampu kan udah otomatis bisa membayar advokat. Itu Oke. aja. Kalau kita merasa bahwa saya tidak mampu untuk membayar advokat, kemudian saya menghadapi satu permasalahan hukum, datang saja ke LBH. Oke. Minta dibantu. Itu syaratnya itu aja. Itu saja Pak Itu Duliono. saja ya. Segampang Kalau- itu. Ya, segampang itu. Memang. Nanti kalau misalnya boothnya sebelah situ ya Pak Duliono ya. Ya, artinya ketika kita mengatakan tidak mampu kan ada keterangan dari lurah ya, Ya. bahwa ini masyarakat yang tidak mampu. Ada KTA ya, surat Oke. keterangan. Tanda Siap. tidak mampu. Oke. Pak Duliono terima kasih banyak udah dijelaskan sangat detail sekali. Jadi mumpung masih ada dan selama event ini teman-teman, mumpung di Pengayoman untuk 79, Anda bisa manfaatkan semuanya itu gratis. Last but not least nih Pak. Pak Daus mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Gen mungkin buat keimigrasian. Apalagi yang mau disampaikan ke teman-teman yang udah hadir di CFD ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini sangat baik di dalam rangka mengedukasi dan memberikan pencerahan bagi masyarakat Kota Surabaya. Saya ingin menekankan mungkin asas dalam pelayanan keimigrasian ya. Sepintas kita melihat seolah-olah oh gampang kok hanya datang ke imigrasi minta sebuah buku paspor. Tetapi apa hakikat paspor itu? Ini yang saya harus jelaskan kepada khalayak ramai. Bapak Ibu sekalian, di dalam paspor itu ada satu ketentuan asas yang berlaku universal. Ingat ya, universal. Isinya apa? Isinya situ tertulis The Government of the Republic Indonesia, artinya pemerintah Republik Indonesia, as to whom, meminta kepada pemerintah-pemerintah negara lain terhadap is the bearer, terhadap pemegang paspor agar dilindungi. Jadi pemegang paspor itu harus dilindungi. Kalau mereka berlintas ke suatu negara lain, itu ada asas universal. Jadi kita itu dalam aspek penghormatan HAM pun di Indonesia, kita menghormati orang asing yang ada di Surabaya, yang ada di Indonesia, yang memegang paspor kebangsaan. Sekarang saya mau balik untuk kita semua, untuk halayak semua. Bagi kita,
paspor is not just a paspor, bukan hanya paspor, tetapi tadi saya lihat itu adalah ada asas universal yang berlaku universal di seluruh Indonesia, ada asas perlindungan. Sekarang saya ingin menyampaikan esensi ketika kita semua Bapak Ibu memohon pelayanan paspor, itu minimal ada satu saya sampaikan. Tusi Kumham Kanwil Kumham Jawa Timur melalui Direktorat Jenderal Imigrasi atau kantor-kantor imigrasi yang ada di 9 kantor imigrasi se-Jawa Timur bukan saja memberikan pelayanan dalam bentuk memberikan paspor. Kedua, kami harus memberikan kepastian. Pastikah orangnya, pastikah subjeknya, benarkah dia orangnya, benarkah data-data dukungnya, validkah semua yang tertulis di dalam data dukung. 2. Yang ketiga, imigrasi memberikan perlindungan kepada orang atau masyarakat yang memohon. Maksudnya perlindungan gimana Bapak Ibu? Jangan sampai saudara-saudara kita, keluarga kita, family kita menjadi subjek untuk dieksploitasi misalnya. Bayangkan, kalau kita nggak lindungi, kalau kita sembrono memberikan paspor, siapapun diberikan tetapi mempunyai potensi untuk dieksploitasi, itu kita cegah. Jadi begitu Pak ya. Ada beberapa NC yang harus saya sampaikan dan ini harus menjadi berita yang harus diketahui. Betul. Dan saya mohon nanti apabila ada sesuatu pertanyaan, ada sesuatu hal yang kurang jelas, silakan datang ke Kanwil Kumham atau ke kantor-kantor imigrasi. Kita buka saja komunikasi 2 arah ya, 2 arah. Jadi komunikasi 2 arah ini akan sangat baik. Siap. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktu yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Pak Dulyono. Terima kasih Pak Herdaus. Terima kasih Pak Asep. Thank you. Terima kasih banyak ya. Kalau misalnya ada mau bertanya, Sobat Gen atau mungkin warga-warga kota-kota sekitar, boleh sekali. Itu dia. Kalau kepingin tanya untuk hari ini dan pastinya untuk kali ini kita bakal balik lagi. Tentu saja pokoknya stay tune terus cuma di Gen 103,1 FM. Bisa banget.